Selamat datang di channel Bukuji. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah ya. Kali ini Ibu akan membahas video persiapan penilaian harian pertama mata pelajaran PPKN. Apakah kalian sudah siap belajar? Yuk disimak penjelasan berikut ini. Sebelumnya, marilah kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Yang pertama, sejarah lahirnya Pancasila. Masa penjajahan Jepang di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya Perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942. Dengan adanya Perjanjian Kalijati ini, yang telah ditandatangani oleh Belanda, merupakan bukti penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda kepada Jepang. Maka dimulailah masa penjajahan Jepang di Indonesia selama 33,5 tahun. Jepang menjajah Indonesia banyak menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia. Kerja paksa zaman Jepang disebut dengan Romusa. Dengan Romusa, rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja tanpa diberi makanan dan tanpa diberi upah. Pada awal kedatangan Jepang, Jepang melakukan beberapa cara untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Antara lain, dengan cara bendera merah putih diizinkan untuk dikibarkan. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi, dan Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Akibat penderitaan yang semakin parah, rakyat Indonesia berusaha melawan penjajahan Jepang. Perjuangan melawan penjajahan Jepang dilakukan di berbagai daerah, antara lain perlawanan di Aceh dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil dan Tengku Hamid, perlawanan di Tasikmalaya dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa, perlawanan di Indramayu dipimpin oleh Haji Madrian, dan perlawanan di daerah Blitar dipimpin oleh Supriyadi. Pada akhir tahun 1944, Jepang sering mengalami kekalahan melawan sekutu. Oleh karena itu, Jepang berusaha menghentikan perlawanan rakyat Indonesia agar mau membantu Jepang berperang melawan sekutu. Kita mulai bahas lahirnya Pancasila. Yang pertama adalah BPUPKI atau nama lainnya adalah Dokuritsu Jumbi Kosakai, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertugas untuk membahas bentuk negara Indonesia dan merumuskan dasar negara Indonesia, dan diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat. Nah, BPUPKI ini melaksanakan 3 kali sidang, dan hasilnya adalah 3 konsep dasar negara yang dikemukakan oleh Profesor Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, yang disebut sebagai 5 asas dasar negara. Yang kedua, Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, Dasar Negara Indonesia Merdeka. Dan yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang dikenal dengan Pancasila. Nah, maka tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan hari lahirnya Pancasila. Nah, ketika dari BPUPKI menuju lembaga PPKI, nah ini ada masa jeda. Masa jeda rapat BPUPKI dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno dan membahas tentang rancangan pembukaan Undang-Undang 1945. Hasil kerja Panitia 9 adalah dokumen rancangan dasar negara Indonesia Merdeka yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Jadi nanti Panitia 9 ini menghasilkan Piagam Jakarta. Nah, setelah itu adalah PPKI. PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang nama Jepangnya yaitu Dokuritsu Jumbi Inkai yang diketuai oleh Soekarno. Tugasnya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI akhirnya mengesahkan dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dikenal dengan sebutan Pancasila. Jadi, resminya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.
Tapi kalau hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1945. Jadi itu bedanya ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan Pancasila. Kedudukan Pancasila ada 3. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara yang berisi aturan-aturan hukum dan merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Hal ini tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Selanjutnya, yang ketiga, Pancasila sebagai ciri khas bangsa Indonesia, berfungsi sebagai identitas bangsa dan ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Kita langsung mulai ya pembahasan soalnya. Yang pertama, Belanda menyerah kepada Jepang dengan menandatangani perjanjian. Ya, jawabannya adalah Kalijati. Soal nomor 2, kerja paksa zaman Jepang disebut. Bentar ya. Bisa. Jawabannya adalah B. Romusa. Nomor 2, B. Romusa. Soal nomor 3, Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1942. Jawabannya C. Di bawah ini yang merupakan salah satu cara yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Nah, jawabannya adalah A. Soal nomor 5. Perjuangan melawan Jepang di daerah Blitar di bawah pimpinan, ya Blitar berarti daerah Jawa, Supriyadi. Soal nomor 6. Dokuritsu Junbi Kosakai adalah nama lain dari BPU PKI. Jawabannya A. Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU PKI adalah jawabannya B. Rajiman Widyo Winingrat. Lanjut ya. Di bawah ini tokoh yang tidak mengemukakan dasar negara dalam sidang BPU PKI adalah, ya jawabannya C. Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno mengemukakan gagasan Pancasila dalam sidang BPU PKI pada tanggal, ya jawabannya D. Ingat ya, hari lahirnya Pancasila. Panitia 9 menghasilkan rumusan yang dikenal dengan sebutan Panitia 9 terkenal, yaitu Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nomor 11, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya mengalami perubahan menjadi. Nah, ini adalah yang tertera dalam Piagam Jakarta, berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, karena negara Indonesia terdiri dari menganut berbagai jenis agama. Jadi tidak hanya Islam ya. Nah, dengan adanya ketuhanan yang Maha Esa, berarti kita adanya toleransi dalam beragama. Lanjut, soal nomor 12. PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Soal nomor 13. Pancasila disahkan menjadi dasar negara pada tanggal, ya jawabannya adalah 18 Agustus 1945. Soal nomor 14. Setiap peraturan di Indonesia harus bersumber kepada Pancasila. Jawabannya A. Cita-cita bangsa Indonesia tercantum dalam UUD 1945 alinea ke-4. Lanjut ya. Soal nomor 16.
Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila menjadi titik-titik bagi kehidupan bangsa. Jawabannya adalah pondasi. Maaf ya, ini bukan F, tapi P. Pondasi. Nomor 17. Ciri khas bangsa Indonesia dapat terlihat dari titik-titik yang ada pada masyarakat Indonesia. Ya, keberagaman. Jawabannya. Gambar bintang merupakan gambar sila ke-1. Ingat ya, bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah burung Garuda, padi kapas, burung cendrawasih, atau burung elang. Kasih tahu semua ya, burung Garuda. Soal nomor 20, Pancasila memiliki 5 sila. Bunyi sila yang kelima adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Persatuan Indonesia, sila ketiga. Sila keempat. Nah, berarti jawaban yang sila kelima adalah betul sekali, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk bagian 2-nya, ini kalian bisa kerjakan di rumah ya, untuk latihan kalian penilaian harian pertama. Demikianlah pembahasan singkat persiapan PH1 mata pelajaran PPKN. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.